mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo, mundurin diri, kasihlah kesempatan yang lebih hebat buat pimpin Indonesia. Kasihan rakyat kita, ya kasihan juga Mas Jokowi, cuma buat jadi bahan ledekan aja lama-lama. Itu juga menghindari konsekuensinya, karena kalau nanti rakyat marah, ingat di Korea kan, 3 presiden masuk penjara semua. Ya kita kan nggak kepengen itu terjadi. Tapi untuk itu menteri introspeksi, udahlah Pak Jokowi hebat karena ada buzzer influence yang terus memuju-muju Pak Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan di mata rakyat Indonesia. Jadi saya mohon maaf, sebaiknya Mas Jokowi mundurin diri lah. Terima kasih. Turun. Apa nggak punya duit? Banyak. Apa nggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia panglima tertinggi ABRI, Pangkostrat mantunya. Kok turun? Nggak punya duit, bisa minjam. Nggak punya beras, bisa minta. Nggak dipercaya, turun. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya saya turun. Nggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun, Jawa Tengah merdeka. Nggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Itu yang namanya panggilan jiwa. Tujuannya amar ma'ruf nahi munkar untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kenapa? Negara ini kan kayak kapal, kapal laut. Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam. Negara kayak kapal. Korupsi, KKN, maksiat, munkarot, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan itu ngebor kapal, bocorin kapal. Krisis ekonomi. Sampai sekarang kita masih ngerasain. Ya Bu, biaya hidup makin tinggi, beban hidup makin berat, perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang numpuk, pejabat ngantuk, PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, kriminal menjadi-jadi. Harga-harga kebutuhan tiap hari berlomba dan membumbung. La haula wala quwwata illa billah. Andai Jokowi mundur atau dimundurkan, wacana bahkan desakan agar Presiden Joko Widodo mundur terdengar semakin nyaring. Opsi beratnya adalah dimundurkan. Tentu, semua dalam kerangka konstitusi, bukan makar atau kudeta. Baik Presiden mundur ataupun dimundurkan, memiliki akar sejarah dalam ketatanegaraan kita. Soekarno dan Soeharto mundur, sementara Gus Dur dimundurkan. Kita mulai dengan Jokowi yang memilih untuk mengundurkan diri karena tidak mampu lagi untuk memimpin pemerintahan. Akibat pula dari kepercayaan rakyat yang hilang. Jika mundur sukarela dengan meminta maaf secara serius, mungkin tidak membawa konsekuensi hukum. Rakyat rela atau terpaksa memaafkannya. Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden yang mundur
akan digantikan oleh wakil presiden, Kiai Maruf Amin menjadi presiden. Ayat 2 mengatur bahwa selambatnya 2 bulan setelahnya MPR memilih wapres dari 2 calon yang diajukan presiden. Di sini tentu terjadi lobby, kesepakatan, dan mungkin tekanan politik. Melihat kemampuan wakil presiden, the king of silence, bukan hal mustahil wapres mundur berbarengan dengan presiden karena solidaritas dan merasa senasib sepenanggungan. Berlakulah pasal 8 ayat 3 Menlu, Mendagri, dan Menahan. Mengisi kekosongan hingga 30 hari ke depan, MPR melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Andai Presiden Jokowi tidak mundur, tetapi dimundurkan atas dasar tekanan politik rakyat, maka akan berat bagi Jokowi untuk menanggung konsekuensi politik dan hukumnya. Pertama, ketika 2 menteri telah melakukan korupsi, maka wajar ada dugaan bahwa dana mengalir kemana-mana. Upeti keatasan pun patut dicurigai. Korupsi tersendiri atas berbagai komisi juga sangat mungkin. Ada bongkar-bongkaran rekening gendut mantan presiden baik di dalam maupun luar negeri. Tuduhan korupsi bakal menanti. Kedua, kasus pelanggaran HAM mesti diusut dan diminta pertanggungjawaban Jokowi. Pembiaran tewasnya 700-an petugas pemilu 2019, pembunuhan oleh aparat sekurangnya 9 pengunjuk rasa pada 21 sampai 22 Mei 2019 yang lalu, serta pembantaian 6 pengawal HRS 7 Desember 2020 adalah daging empuk dakwaan. Ketiga, mismanajemen pengelolaan ekonomi sehingga kondisi perekonomian morat-marit, gagal menjadi rejim investasi dan utang luar negeri yang terus menumpuk. Negara gagal bayar. Untuk menutupi, bunga saja Menteri Keuangan sudah pontang-panting. Meminjam besar tanpa persetujuan, Dewan dipastikan menjadi beban dan tudingan kemudian hari. Keempat, kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing dengan menjebol keran imigrasi untuk menggelontarkan kedatangan TKA Cina sangat bermasalah. Ikutan ideologi menjadi pertanyaan. Bisa saja Jokowi bukan komunis, tetapi kebijakan yang membuka pintu komunisme tidak dapat diterima oleh rakyat Indonesia yang sangat anti PKI dan neo PKI. Kelima, memperalat pandemi COVID-19 untuk membungkam demokrasi dan membangun oligarki, korporatokrasi, dan kleptokrasi. Kejahatan politik seperti ini wajib untuk dipertanggungjawabkan dan harus menjadi pemberat hukuman. Aparat telah dikerahkan untuk memenuhi hasrat kekuasaan dengan menunggangi pandemi, bukan sebaliknya menanggulanginya. Tentu berisiko tinggi dan membawa kerugian besar bagi Jokowi jika sampai dimundurkan. Dosa politiknya lebih besar dibandingkan presiden pendahulunya. Kerusakan negara dilakukan dengan cepat dalam masa kekuasaan yang masih pendek. Ditambah lagi dengan ilusi jabatan 3 periode. Ketika kini toko kritis diborgol dan dipaksa memakai rompi orange, maka esok mungkin giliran Jokowi yang berbaju orange. Semoga hidayah dan akal sehat masih melekat kepada Presiden Jokowi yang saat ini memiliki banyak gelar dari rakyat. Gelar yang bernuansa olo-olo. Kita tunggu pilihan terbaiknya.